Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami ada di gereja yang benar di akhir zaman. Gereja yang mengajarkan kekudusan. Gereja yang mengajarkan kuasa dan mukjizat. Gereja yang mengajarkan setiap kami bahwa di akhir zaman ini kami membutuhkan kuasa. Kuasa minyak dan anggur dicurahkan atas setiap kami. Kami berdiri di atas dasar firman Tuhan Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kami dalam Tuhan, Tuhan dalam kami terpelihara sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat pada siang sore hari ini. Untuk jemaatmu di Tiberias Gading Nias. Untuk jemaatmu di ibadah online. Bahkan untuk mereka yang akan menonton di hari-hari yang akan datang. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Taruh perkataanmu dalam perkataannya. Taruh isi hatimu dalam hatinya. Perintahkan dia untuk boleh menjadi saluran berkat. Setiap kata kalimat tanda kuasa mukjizat menyertai. Segala yang jahat, kuasa gelap, roh iblis, roh setan, roh intimidasi, bahkan roh Amalek kami patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah, Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, tempat saya bertumbuh dan melayani. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suatu kehormatan buat saya dapat melayani di gereja yang penuh kuasa, Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memenuhi lantai 3, lantai 4, dan lantai 2. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi orang percaya. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan atas pertolongan Roh Kudus. Saya pastikan saudara akan diberkati. Tema khotbah saya pada siang sore hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Victory over the spirit of Amalek. Atau kemenangan atas roh Amalek. Saudara, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada saudara bahwa Alkitab mengatakan karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh penghulu-penghulu jahat, roh-roh jahat, kata Alkitab. Kita tidak berperang melawan manusia, tapi kita berperang melawan yang mengendalikan manusia yang berakibat membuat mereka menyakiti atau menyerang orang-orang percaya. Sama seperti kerajaan surga, mereka memiliki bagian dan posisinya. Para malaikat memiliki tugas, tujuan, spesifikasi atau panggilan dalam tugas pelayanan mereka. Begitu juga dalam prinsip kerajaan gelap atau kerajaan iblis. Setiap roh di dalam Alkitab mewakili suatu tujuan, suatu panggilan, suatu tugas. Begitu juga dengan roh Amalek, spirit of Amalek. Kita akan baca dulu firman Tuhan. Mungkin saudara mendatang dan berkata, Pak Pendeta, siapa Amalek itu? Apa yang dimaksud dengan Amalek? Anak mana tuh Amalek? Dia geng di gang mana rumahnya dia? Marganya. Dan sebagainya. Kita belajar saudara, apa yang dimaksud dengan Amalek. Informasi dalam Kejadian 36 ayatnya yang ke-12. Amalek yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Anak Esau, ia melahirkan bagi Elifas. Stop sampai di situ. Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa Amalek adalah grandson atau cucu dari
Esau. Siapa Esau? Esau adalah saudara kembar dari Yakub. Alkitab katakan Esau keluar dari kandungan ibunya dan Yakub memegang tumitnya. Alkitab katakan Yakub menipu Esau dengan semangkok kacang. Orang Manado bilang Brenebon. Menipu dengan semangkok kacang merah untuk hak kesulungannya. Esau adalah kakek dari Amalek. Apa sih Amalek? Amalek menurut Jewish tradition atau menurut kebiasaan orang Yahudi, Amalek disebut sebagai julukannya pure evil atau setan yang sangat jahat atau roh yang jahat atau roh kegelapan menurut Jewish tradition. Karena Amalek adalah suku yang terus-menerus bertarung dengan orang Israel. Berikutnya menurut Saint Augustine, dia mengeluarkan sebuah term yang menarik. Amalek disebut menurut Saint Augustine disebut sebagai the city of the world. Amalek. Sedangkan Israel disebut sebagai city of God. So bisa lihat saya ke depan sebentar. Ketika saya bicara mengenai Israel dalam terminologi perjanjian baru, Israel disebut sebagai saudara dan saya. Katakan amin. Karena saudara dan saya adalah Israel rohani. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu Israel rohani. Amin. Walaupun KTP-mu Lubuk Pakam. Walaupun KTP-mu Bekasi Barat. Tapi dari terminologi perjanjian baru, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah Israel rohani. Ketika saya bicara mengenai Mesir, dalam terminologi perjanjian baru, Mesir adalah gambaran dari dunia. Ketika saya bicara mengenai Promised Land, tanah perjanjian, ini semuanya adalah tipologi. Apa tipologi? Gambaran. Ketika saya bicara mengenai Promised Land atau tanah perjanjian, itu dalam terminologi perjanjian baru, dalam gambaran iman kekristenan, tanah perjanjian bukan lagi Israel. Tapi tanah perjanjian adalah ketika engkau berdoa dan Tuhan menjawab doamu, engkau minta rumah, minta keturunan dan sebagainya, itu disebut sebagai tanah perjanjian saudara, dan tanah perjanjian yang paling kekal nanti di surga, katakan amin. Nah, arti dari Amalek dalam bahasa sederhananya dikatakan demikian. Arti dari kata Amalek adalah membawa keadaan susah payah. Ini goal dari roh Amalek. Dia hendak membuat kita susah payah. Dia hendak membuat kita suffering atau menderita. Itu goal dari spirit of Amalek. Nah, salah satu roh yang mencegah Anda untuk tidak dapat sampai ke tanah perjanjian saudara. Untuk tidak sampai ke tanah tempat Promised Land di mana Allah berjanji untuk memberkati saudara. Sebagai contoh, di sini doa saudara. Saudara berdoa untuk minta rumah, minta keturunan, minta pekerjaan dan sebagainya. Di sini your promised land. Di tengah-tengah ada roh yang namanya Amalek yang akan mencegah saudara supaya engkau nggak sampai ke tanah perjanjian. Tapi hari ini kita akan belajar agar saudara dan saya berkemenangan di dalam Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Roh Amalek adalah salah satu roh jahat yang mencegah Anda untuk masuk ke tanah perjanjian. Adalah roh Amalek. Kita buka dasar firman-Nya. Mungkin saudara masih bingung. Ulangan 25. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Hanya 3 pasal. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Ingatlah. Keluar dari Mesir. 18. Kasih keras suaramu bahwa sedang engkau lelah, mereka akan Allah. 19 sama-sama kita baca. Maka daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pustaka, maka menghapus ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan lupa. Kalau kata iklan pemilu, ingat, ding. Jangan lupa. Kenapa? Alkitab katakan ingatlah. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Mesir gambaran dunia.
Ketika mereka keluar dari dunia, Alkitab katakan Allah bermurah hati kepada orang Israel. Allah memerintahkan orang Mesir memberikan emas, permata, memberikan segala yang terbaik milik orang Israel, milik orang Mesir. Dan in the future alat itu emas dan sebagainya akan dipakai untuk membangun bait Allah dalam Alkitab. Ketika mereka keluar dari Mesir, Amalek menanti, hendak merampok mereka. Roh ini tidak menyerang ketika saudara kuat. Roh ini tidak menyerang ketika saudara sedang di Gading Nias beribadah. Roh ini tidak menyerang ketika saudara dalam keadaan kuat, beriman dan sebagainya. Tapi roh ini menyerang saudara ketika saudara lemah, lelah dan lesu. Bahkan roh ini dalam ayat yang kita baca tadi, mereka tidak menyerang dari depan, tapi mereka menyerang dari belakang. Roh ini akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang saudara. Roh ini akan menunggu waktu yang tepat ketika saudara, kalau roh ini tidak dapat mencegah saudara ke gereja, roh ini akan mencegah saudara untuk mendengar khotbah dari si pendeta. Kalau roh ini tidak dapat mencegah saudara untuk percaya kepada Yesus, maka roh ini akan mencegah saudara untuk saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh ini gak akan menyerang ketika engkau sedang kuat. Roh ini gak akan menyerang ketika engkau sedang di gereja. Tapi roh ini akan mundur. Dia menunggu waktu yang tepat. Ketika engkau lemah, lelah, lesu. Roh ini masuk. Serang saudara. Saya akan buktikan sama saudara dalam ayat-ayat selanjutnya. Atas pertolongan Roh Kudus, saya percaya saudara pulang pasti diberkati. Kita lihat Keluaran 17. 8 dan 16. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 18. Ayat 8, saudara baca ayat yang ke-9. Lalu datanglah lagi-lagi orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9 saudara. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit sebelah saudara. Dan lebih kuatlah. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu ditakannya di bawah supaya ia, Harun dan Hur, seorang di sisi yang satu, sehingga tangannya tidak bergerak sampai ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14 saudara, kasih keras suaramu. Kemudian tuliskanlah semuanya ini sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga siapa? Yosua, bahwa aku sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong. 15. Lalu ayat 16 sama-sama kita baca Gading Nias. Ia berkata, tangan Tuhan berperang melawan. Sekali lagi, Tuhan berperang melawan. Sekali lagi, Tuhan berperang melawan. Sama-sama bilang sama saya, turun-temurun. Dalam terjemahan Inggrisnya from generation to generation. Bahkan Tuhan sampai bilang ayat yang ke-14. Ingatkanlah, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab. Sebagai tanda peringatan. Mengapa Tuhan sampai ngotot banget? Mengapa Tuhan sampai kesannya dalam tanda kutip. Kayaknya tuh ngancurin banget orang Amalek ini. Bahkan Tuhan bilang sama Musa, ingatkanlah ke telinga Yosua. Karena Tuhan tahu the next leader of Israel setelah Musa siapa? Yosua. Tuhan bilang sama Musa, tulis di sebuah kitab, ingatkan kepada Yosua. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan berperang melawan Amalek turun generation to generation. Roh ini tidak bekerja hanya di masa lampau. Tapi roh ini bekerja sampai hari ini. Roh ini menjadi masalah dari generasi ke generasi. Saya buktikan sama saudara atas anugerah Tuhan. Bahwa roh ini tidak bekerja hanya zaman Musa dan Yosua. Tapi roh ini bekerja
dari generasi ke generasi. Alkitab banyak mencatat kebenarannya. Yang pertama, di zaman Musa dan Yosua, roh ini bergerak, roh Amalek menghancurkan, menyerang bangsa Israel. Ketika mereka lemah, lelah, dan lesu. Berkemenangan Musa dan Yosua. Yang kedua, roh ini menyerang generasi di bawah Musa dan Yosua. Generasi Raja Saul. Ketika Raja Saul diperintahkan oleh yang namanya Nabi Samuel untuk menghancurkan orang Amalek. Long story short, Samuel kecewa kepada Saul. Kenapa? Allah menolak Saul. Kenapa? Karena Saul tidak taat kepada Allah. Diperintahkan untuk menghabisi semua orang Amalek. Tapi Saul, lembu-lembu, domba yang gemuk, kambing yang gemuk, harta yang banyak disimpan oleh Saul. Rajanya namanya Raja Agag tidak dibunuh. Allah kecewa kepada Saul dan Allah menolak Saul. Makanya Alkitab katakan kerajaan Israel dari rumah Saul bin Kis pindah kepada rumah Daud bin Titan. Ayo prok dibantu. Bin Isai. Saul kalah sama roh Amalek. Salah satu roh Amalek adalah cinta akan uang. Keturunan dari Saul, raja berikutnya Daud. Saya minta saudara dengan demi kemurahan Tuhan, put attention 20 or 30 menit ke depan. Karena saya terlalu percaya banyak orang Kristen yang tulus, yang jujur. Banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kalah. Karena mereka nggak tahu pola modus operandi dari roh ini. Yang sedang menyerang anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Tapi saya berdoa demi kasih Kristus. Engkau dan aku yang ada minyak dan anggur. Engkau dan aku berkemenangan dari roh ini. Kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya berkemenangan di dalam nama Yesus. Generasi berikutnya Daud di Siklak. Daud pergi perang di Siklak. Alkitab katakan ketika dia berperang di Siklak, perkemahan di Siklak, istri, anak-anak, harta dan perkemahan dari Daud diserang oleh Amalek. Habis, rata, hancur semuanya. Turun ke generasi berikutnya, Mordekai dan Esther. Generasi Mordekai dan Esther, Mordekai adalah keturunan Benyamin, orang Yahudi. Mereka adalah orang buangan di kerajaan Ahasuerus. Esther adalah orang Yahudi. Ketika mereka menjadi ratu, Mordekai menjadi pengasuh dari Esther. Prime Minister dari kerajaan ini namanya Haman, membenci orang Yahudi. Siapa Haman? Haman hendak membunuh seluruh orang Israel, orang Yahudi. Siapa Haman? Haman adalah keturunan Raja Agag. Siapa Agag? Agak-agak nggak ngerti? Agak-agak diam? Siapa Agag tadi? Tenang saudara, benar atau salah tidak mempengaruhi surga. Dalam teori berkhotbah ada dua prinsip. Teori yang pertama, pendeta bertanya, jemaat menjawab, itu mantap. Teori yang kedua, pendeta bertanya, pendeta juga yang jawab, itu nggak mantap. Siapa Agag? Raja orang Amalek dari Mordekai. Mereka menghancurkan sampai sekarang. Tapi kabar baiknya apa? Bukan saudara dan saya yang berperang sama roh itu. Tapi Alkitab katakan Allah, Tuhan, saya tulis dalam slide saya. Tuhan juga berperang melawan roh Amalek turun-temurun. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya ikut berperang melawan roh Amalek turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita masuk lebih cepat lagi saudara. Sekarang bagaimana modus operandinya? Bagaimana pola penyerangannya? Ini kita perlu tahu. Demi kasih Kristus, catat firman Tuhan ini. Dan renungkan ketika engkau dalam keadaan diserang dan sebagainya. Pola penyerangan dari roh Amalek. Yang pertama, roh Amalek adalah roh jahat yang menyerang di saat kita lemah, lelah, dan tak
berdaya. Kita lihat ayat yang tadi, Ulangan 25, ayat yang ke-18. Ulangan 25 ayat yang ke-18, bahwa engkau, saudara baca sekali lagi lebih keras, 1, 2, 3. Bahwa engkau dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka sama-sama bilang sama saya, ketika saya lemah, ketika saya lelah, ketika saya lesu. Roh ini gak akan menyerang saudara ketika engkau lagi di Gading Nias, lagi ibadah pendeta boyband Korea. Roh ini akan nunggu. Dia gak akan nyerang hari Minggu karena dia tahu engkau lagi kuat. Roh ini akan menyerang di luar dugaan. Alkitab katakan Amalek menyerang bukan dari depan tapi dari belakang. Roh Amalek akan menyerang di luar dugaan dengan brutal, kejam, dilakukan secara tidak langsung. Apa maksud tidak langsung? Sebagai contoh, saudara gak suka sama orang lain. Saudara gak nyerang langsung orang itu. Tapi saudara pakai tangan orang buat pukul orang itu. Dan ketika orang itu dipukul, saudara bilang, lu sakit ya? Aduh, gue doain ya. Padahal engkau yang mukul dia. Jangan belaga-belaga, gak tahu lah. Amin. Saudara bukan nyerang langsung. Tapi engkau pakai mulut orang, engkau pakai tangan orang, engkau kasih buah pikiran sama orang tersebut. Agar orang tersebut menyebarkan berita tentang saudara melalui yang lain. Dia menyerang di luar dugaan karena di belakang. Kau gak lihat. Roh Amalek menyerang ketika engkau lemah, lelah, lesu, kurang darah, minum hemapiton. Lemah, lelah, lesu. Dia gak akan serang. Hari Senin dibilang masih kuat. Baru ibadah di Nias dia. Selasa dibilang masih lumayan kuat. Dia tunggu. Rabu udah mulai goyang dia. Kamis udah mulai goyang dia. Jumat weekend. Banyak kerjaan di kantor. Rumahnya kebetulan di Bekasi Timur. Kantornya di mana? Di Sudirman. Hujan, macet. Sampai di rumah udah macet berjam-jam. Kau udah lemah, lelah, lesu. Udah macet, lapar, capek. Kau buka pintu rumahmu, prek. Istrimu padahal ngomongnya baik-baik. Istrimu gak ada yang salah sama bahasanya. Istrimu cuman khawatir, istrimu cuman bilang, "Pak, kok tumben pulangnya terlambat?" Karena engkau lemah, lelah, lesu. Ditanya begitu, kamera roll, all silent, and action. "Pak, kok tumben terlambat pulangnya?" "Memang mama pikir papa main-main." Marah. Padahal kalau ditanya lagi kenyang, lagi gak capek. "Pak, kok tumben terlambat?" "Iya mah, tadi si Komo lewat." Kalau engkau lagi lemah, lagi lelah, lagi lesu, daripada kau buat dosa, mendingan tenangin dirimu, dekatkan dirimu sama Tuhan, ambil waktu dari Tuhan. Karena orang yang lemah, lelah, lesu, ini bukan hanya secara badan, tapi secara fisik, mental, dan hubungannya sama Tuhan. Orang yang kayak gitu kayak kayu disiram bensin. Kalau dia keluar, ayo bakar aku, ayo bakar aku, ayo bakar aku. Siap meledak. Pendeta itu paling lemah, paling capek di hari apa? Senin. Karena atas anugerah Tuhan hari ini saya khotbah 9 sesi. Pulang sampai rumah bisa jam 2, jam 3. Di rumah tidur
Jam 7 anak saya udah bangun, Genesaret. Papa, papa, papa. Saya nggak mungkin bilang, aku bukan papamu. Itu capek, kurang tidur, kurang istirahat, lemah. Itu lagi capek. Penguasaan diri lagi turun. Saya suka bilang sama istri saya, Beb. Kan istri saya, Beb. Mau hantu kayak handuk kayak terserah saya. Saya bilang, sayang, aku lagi capek. Aku lagi lelah. Aku ambil waktu dulu sebentar. Istri saya ngerti, take your time. Pulihin kesehatan kamu. Orang kalau lagi lemah, lelah, lesu. Diserang dari belakang. Paling gampang. Roh Amalek berikutnya adalah roh yang menyerang titik lemah Anda. Atau sifat dosa manusia lama. Atau daging Anda. Gak pernah ngapa-ngapain. Manusia lamanya udah hilang. Udah lama. Tapi ketika lagi lemah, lelah, lesu. Dihajar. Manusia lamanya apa? Muncul. Dulu udah gak pernah nonton yang aneh-aneh. Tapi karena udah lemah, lelah, lesu. Roh itu masuk dari belakang, serang saudara. Kau buka HP. Kau jatuh. Tadinya udah gak pernah maki-maki lagi. Udah bertobat mulutnya. Tapi ketika lagi lemah, lelah, lesu. Ini mulut kita lucu. Kecil sih. Tapi kalau lagi marah, satu ragunan muat. Betul apa tidak? Mengeluarkan manusia lama. Berikutnya. Kapan saya tahu? Saya diserang oleh roh Amalek. Roh Amalek menyerang Anda dengan roh kebingungan. Ketika saudara sudah mulai bingung sama hidupmu. Gak tahu mau buat apa, bingung. Kau lihat, gue udah nikah belum ya? Ini ada perempuan, ada anak siapa ya? Kayaknya gue belum nikah deh. Bingung. Bingung sama hidup saudara. Allah tidak pernah memberikan roh kebingungan, katakan amin. Allah akan menuntun setiap saudara, katakan amin. Kebingungan. Berikutnya, kapan saya tahu saya diserang oleh roh Amalek? Ketika saya sudah mulai ragu sama Tuhan. Keraguan. Saya sudah mulai ragu. Tuhan tolong gak sih? Tuhan bela gak sih? Tuhan angkat gak sih? Dan seterusnya. Kapan saya tahu saya mulai diserang oleh roh Amalek? Ketika saya sudah mulai banyak mengalami mimpi buruk. Makanya sebelum tidur apa? Doa. Sebelum tidur ambil perjamuan kudus. Terima darah Yesus, urapi dengan minyak kepalamu. Agar engkau tidak mimpi buruk. Ada banyak orang dengan alasan capek, lelah, lesu. Aduh capek banget deh, gak doa deh. Justru kalau lagi capek, lemah, lesu, engkau harus lebih berdoa. Lagi capek nih, terus gak doa. Tidur. Iblis bisa kasih mimpi buruk loh. Dan mimpi buruk itu ketika kita bangun, kita bukan tambah seger. Tapi kita tambah capek. Dan engkau diintimidasi sama mimpi itu. Misalnya kau mimpi bosmu pecat engkau. Padahal itu cuma mimpi buruk yang iblis taruh. Tapi karena engkau pikirin terus. Kau beri hidup sama mimpimu. Pelan tapi pasti. Jadi kenyataan. Makanya kalau tidur. Yang pertama kali kau baca itu firman. Wah aminnya dikit banget nih. Amin. Jangan terakhir yang kau baca kismis, kisah misterius. Ya pantaslah mimpinya genderuwo, kuntilanak dan teman-temannya. Kapan saya tahu saya diserang roh Amalek? Ketika saya mulai, Alkitab katakan, memiliki ketidakpercayaan, ragu, khawatir, takut dan sebagainya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Amalek? Kita belajar modus operandinya. Bagaimana cara dia menyerang orang percaya. Yang pertama ketika kita lemah, lelah, dan lesu. Yang kedua, roh Amalek berusaha melemahkan Anda. Berusaha melemahkan saudara dan saya. Hakim-Hakim 6
Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Setiap kali datanglah orang Amalek dan orang-orang lalu maju mendatangi. Ayat yang keempat, berkemalah di daerah mereka dan hasil tanah itu sampai ke dekat dan tidak meninggalkan di Israel juga atau keledai pun tidak. Kapan roh Amalek menyerang kita? Ketika kita lemah, lelah dan lesu. Kapan roh Amalek menyerang kita? Yang kedua, pola penyerangannya. Setiap kali orang Israel selesai menabur. Setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah Amalek. Kenapa bukan sebelum menabur? Kenapa setiap kali selesai menabur? Karena menabur adalah gambaran perbuatan baik, katakan amin. Kau menabur pertobatan, kau menabur bisnismu, engkau taruh investasimu, engkau nabur dalam usahamu. Ada banyak hamba Tuhan tidak dapat menuai apa yang dia tabur selama ini. Karena kenapa? Roh ini masuk mengambil yang ditabur. Ada banyak orang-orang Kristen menaburnya, taburannya gak dapat bertumbuh. Karena roh ini masuk membakar habis taburannya. Bahkan Daud dalam Ziklak, Alkitab katakan di Ziklak istrinya, anak-anaknya, roh ini menyerang istrinya, anak-anaknya, harta, bahkan sampai nama baiknya Daud. Daud dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh musuhnya, para rakyatnya, bangsanya, prajuritnya percaya sama Daud. Tapi dalam keadaan diserang oleh Amalek, bahkan sampai bangsanya sendiri mau melempari Daud dengan batu. Roh ini kalau bekerja gak pakai belas kasihan. Dia hajar. Nama baikmu disikat. Dia bikin fitnah, kabar buruk dan sebagainya. Untuk menyerang, menghancurkan saudara. Hari ini kita akan belajar saudara. Poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana cara mengalahkan roh Amalek. Saudara siap diberkati? Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bagaimana cara mengalahkan roh Amalek ini? Ini kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya dan saya percaya pasti memberkati saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-10, 11 dan ke-12. 3, 2, 1, ya. Lalu berperang melawan orang Amalek, tetapi telah naik ke puncak bukit 11 dan lebih kuatlah. Tetapi apabila ia menurunkan, lebih kuatlah. Ayat 12, maka sebab itu mereka mengambil sebuah batu supaya ia duduk di atasnya. Harun menopang kedua belah tangannya seorang sehingga tangannya tidak bergerak. Ayat yang ke-10, saya bisa selesai ke depan. Bagaimana cara mengalahkan roh Amalek. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saya mau tanya, siapa yang pergi berperang? Bos, salam bos. Saya yang pergi berperang? Yosua. Siapa yang pergi naik ke puncak bukit? Musa, Harun, Hur. Dari ayat yang ke-10 saudara baca. Di ayat itu ada sebuah informasi yang menarik. Ada kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Di situ di ayat yang ke-10 ada sebuah united. Ada sebuah kesatuan. Ada sebuah kerjasama. Yang perang Yosua. Yang berdoa di puncak bukit Musa, Harun, Hur. Apa maksudnya? 3 orang di atas puncak bukit. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah
Apa 2-3 orang? Ayat ini bicara mengenai 2-3 orang. Bicara mengenai family. Keluarga. Istri, suami, anak. 2-3 orang. Kalau 2-3 orang sepakat. Suami, istri, anak sepakat. Minta apa saja, Tuhan hadir. Yang perang Yosua. Yang doa Musa, Harun, Hur. Apa maksudnya? Pak, engkau yang cari duit, Pak. Engkau cari duit ke perang untuk keluargamu. Bu, engkau yang doa, Bu. Engkau yang jadi tiang doa, Bu. Doa buat suami ibu, Bu. Jangan nonton Ikatan Cinta doang, Bu. Kau yang doa, Bu. Suamimu banyak yang pengen jatuhin, Bu. Suamimu banyak yang pengen fitnah, Bu. Suamimu banyak orang yang ingin mengancam hidupnya, Bu. Engkau yang doa. Yang perang Yosua. Yosua yang perang di bawah. Musa, Harun, Hur. Doa dari atas. Kita katakan maka terjadilah. Setiap kali Musa mengangkat tangannya, Yosua makin kuat. Setiap kali Musa menurunkan tangannya, Amalek lebih kuat. Apa maksudnya? Tiap kali engkau mengangkat tanganmu, menaikkan penyembahanmu, menaikkan ucapan syukurmu, menaikkan standar doamu, menaikkan standar pertobatanmu, menaikkan standar penyembahanmu. Setiap kali kau mengangkat tanganmu menyembah Allahmu, kau makin kuat. Tapi setiap kali kau menurunkan tanganmu, turunkan standar pertobatanmu, turunkan standar doamu, turunkan standar kekudusanmu, Amalek makin kuat. Selalu saya bilang, Pak, Bu, demi kasih Kristus, jangan ribut mulu kerjaannya. Jangan berantem mulu kerjaannya. Jauh berkat, jauh. Tuhan ajar saya, pasangan suami istri yang suka curhat sama saya. Ribut, satu jelekin suami, satu jelekin istri. Apa kehidupannya? Makin turun, Pak, makin turun. Tapi Tuhan ajar saya pasangan suami istri yang tiap kali ke gereja, penyembahan pegangan tangan, nyembah Tuhan bareng, akur-akur. Tiap tahun saya lihat entah mobil baru lah, entah naik jabatan lah, entah bisnisnya maju lah. Kalau suami istri berantem mulu. Suami ke kantor, istri bukan doain. Mau jadi apa suamimu? Sampai tadi malam, saya diberkati dengan istri. Saya lagi tidur, istri saya ambil minyak urapan. Tolak dusta, tolak tipu. Tuhan tahu. Urapi kepala saya. Mulut saya nih digini-gini. Didoain. Saya pura-pura tidur aja gitu. Dalam hati saya pelan-pelan dong monyong. Monyong itu bahasa cinta kita berdua. Berapa waktu yang lalu, saya tengah malam bangun hendak ke toilet. Saya lihat kok isi saya gak ada. Tuhan kalau angkat bareng-bareng dong Tuhan. Sendiri aja deh. Saat istri saya lagi berlutut tolak dusta di mejanya. Saya dengerin nama saya disebut. Berantem karena uang. Bodoh banget. Berantem kalau lagi kaya aja bodoh. Apalagi berantem lagi, saudara yang bilang
Berantem kalau lagi kaya enak. Ribut. Pa, maafin papa ya. Nih berlian 5 karat. Oh papa. Beres. Tapi berantem lagi. Apa-apa jangan malu-malu apa. Lagi susah. Pa ini pa apa. Surat pegadaian. Alkitab katakan. Musa angkat tangan gak kuat. Harun topang. Hur topang. Ini bicara apa? Kerjasama. Siapa yang sayang sama Tiberias angkat tangan? Siapa yang sayang sama gembala sidangnya angkat tangan? Siapa yang sayang sama Gideon? Kok gak angkat tangan kau? Doakan dia. Doakan Tiberias. Papa Riaji gak bisa sendiri. Ibu Darniati gak bisa sendiri. Tiberias gak bisa sendiri. Kalau engkau lihat gerejamu lagi ada masalah, engkau masuk kamarmu. Sama seperti ketika Musa tangannya mulai turun. Harun dan Hur nopang. Kalau engkau diberkati oleh pelayanan gereja Tiberias Indonesia, dan I'm sure you are. Tiap malam minggu doa bagi gerejamu. Tuhan berkati besok pendeta yang pelayanan. Semuanya penuh kuasa. Semua yang khotbah diurapi oleh Tuhan. Penuh mukjizat, penuh kuasa. Tiap kali Tuhan berkati Papa Riaji, berkati ibu. Panjang umur, sempurna sehat. Tiap kali Musa tangannya mulai turun. Harun yang angkat. Hur yang angkat. Tadi Alkitab katakan diambil batu diletakkan di bawahnya. Batu untuk apa? Tauran? Lu jemaat apa STM sih lu? 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Ayatnya yang keempat. Saudara nanti baca di rumah, perikop ini membahas mengenai peperangan di Rafidim, mengenai kisah yang ini. Tapi waktu saya nggak banyak. 3, 2, 1, ya. Dan rohani yang sama, sebab mereka mengikuti batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, siapa batu karang itu? Siapa batu karang itu? Matius 7 ayat yang ke-24. Tampilkan ayatnya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 sama-sama kita baca. Kemudian saya bisa lihat saya ke depan. Turunlah, datanglah angin melanda. Kita sepakat batu karang itu siapa? Musa bisa kuat karena dia ditopang oleh batu. Ini sebuah hidden secret atau hidden message. Allah sedang ingetin. Musa kuat karena ditopang oleh batu karang. Gambaran Yesus. Saya mendengar perkataanku dan melakukannya seperti membangun rumah di atas batu. Turunlah hujan. Datanglah banjir. Angin melanda. Ini gambaran apa? Pressure dari atas. Pressure dari bawah. Pressure dari kiri kanan. Makanya psikolog bilang generasi kita sekarang nih, generasi sandwich generation. Apa tuh sandwich generation? Ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Hujan turun, gambaran ditekan dari atas. Siapa yang tekan? Bosmu tekan engkau. Siapa yang tekan? Orang tuamu tekan engkau. Siapa yang tekan? Engkau punya senior tekan engkau. Pokoknya target harus tercapai. Saya nggak mau tahu kata bosmu. Engkau pulang ke rumah stres karena bosmu tekan. Sampai di rumah tekanan dari bawah. Siapa tekanan dari bawah?
anakmu datang sama saudara. Papa, udah mau ujian papa. Bagi uang dong pak, sekolah pak, udah harus bayar pak. Papa karya wisata pak, papa minta motor pak, papa minta ini. Atau kalau engkau bos, anak buahmu mulai naik gaji dong bos. Bos tambah ini dong bos. Engkau dari kantor ditekan sama bosmu, ditekan dari atas. Engkau sampai di rumah, dari bawah tekan engkau. Dan engkau mulai bilang, aduh capek nih. Aku keluar deh, refreshing. Ketemu sama teman-temanmu. Teman-temanmu gak tekan secara langsung. Tapi tersirat. Lagi nongkrong. Teman-temanmu bawa tas terbaru. Taruh di atas meja. Pak! LV. Tas baru ya LV? Iya. Lukas Ferdi. Ditaruh. Jeng! Tas baru ya? Iya. Sebenarnya aku gak mau sih. Tapi suamiku baru balik dari Paris. Aku udah bilang jangan dibawain juga. Ini tas aku healthy yang ke-12 kayak murid Yesus. Engkau yang lihat dalam hati. Kok gini. Enak ya jadi dia. Suaminya kaya. Uangnya banyak. Kalau gak punya Yesus, ditekan, bisa gila kita. Tapi bagaimana cara menangnya? Poin yang ketiga yang terakhir. Saya tutup dengan ini. Lean on God. Be united and you will overcome. Pak, Bu, akur-akur Pak. Akur-akur Bu. Keluarga, akur-akur. Maka berkat dari surga mengalir atas hidup saudara. Kasih kemuliaan, tepuk tangan. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh, berakar, berbuah menjadi remah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami. Perabaan persembahan umat Tuhan yang balas. Sucikan, kuduskan. Bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.